Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh berbahagia kalau bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Kami percaya bahwa kita terus-menerus tetap punya semangat di dalam mempelajari firman Tuhan melalui acara kita menerima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini, di mana melalui menerima hari ini kami terus diperkaya dengan firman-Mu dan akan mengisi hidup kami terus dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa dalam acara menerima hari ini, dan kali ini topik yang akan kita angkat tetap merupakan kelanjutan topik yang lalu, yaitu prinsip karunia memberi bagian yang ketiga. Jadi topik kali ini adalah prinsip karunia memberi bagian yang ketiga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita tetap akan menggali terus berdasarkan 2 Korintus pasal 8 dan pasal yang ke-9 ya untuk seri ini. Nah, kita akan lanjutkan prinsip karunia memberi bagian yang ketiga ini. Prinsip karunia memberi yang ke-12. Karunia memberi merupakan kegiatan normal dan kegiatan yang diinginkan bagi setiap orang percaya. Sekali lagi saya ulang, karunia memberi merupakan kegiatan normal dan kegiatan yang diinginkan bagi setiap orang percaya. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Nah, saudara sekalian, bahwa kegiatan memberi ini bukan hanya dilaksanakan pada saat itu. Dikatakan di sini sejak tahun yang lalu kami mulai melaksanakannya. Jadi artinya ini adalah suatu kegiatan normal, kegiatan yang diinginkan bagi jemaat Makedonia. Memang ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh jemaat Makedonia, saudara. Jadi itu sebabnya itu juga harus merupakan suatu kegiatan yang normal, kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah, itu adalah prinsip karunia memberi yang ke-12. Kita akan melihat prinsip karunia memberi yang ke-13. Ikuti dan sempurnakan pemberian yang Anda mulai, tetapi tergantung pada apa yang Anda mampu lakukan. Sekali lagi, ikuti dan sempurnakan pemberian yang Anda mulai, tetapi tergantung pada apa yang Anda mampu lakukan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Ya. Jadi saudara sekalian, kita sudah melihat di sini dengan sangat jelas bahwa ketika kita ingin memberi, maka ikutilah dan sempurnakan keinginan saudara. Jadi saudara, apa yang mampu saudara lakukan, lakukanlah. Dan ayat ini mengatakan selesaikan pelaksanaan itu, pelaksanaan pelayanan kasih itu. Dan pelaksanaan itu harus sepadan dengan kerelaanmu
dan lakukan dengan apa yang ada padamu. Yaitu sebabnya saudara sekalian, kita harus memiliki prinsip karunia memberi ini, yaitu untuk mengikuti dan menyempurnakan pemberian yang Anda sudah mulai. Jadi Anda harus menyelesaikan, tetapi tergantung pada apa yang Anda mampu lakukan, tidak boleh melebihi kemampuan Anda. Nah, prinsip karunia memberi yang ke-14, harus ada kemauan atau kesiapan untuk bisa memberi. Perhatikan baik-baik, saya ulangi, harus ada kemauan atau kesiapan untuk bisa memberi. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 bagian A. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jadi saudara, dengan sangat jelas di sini harus ada rasa rela untuk memberi. Jadi harus ada kemauan betul-betul untuk memberi, saudara. Maka pemberian kita itu akan menjadi berarti dan akan diterima, saudara. Kemudian prinsip karunia memberi yang ke-15. Karunia memberi didasarkan pada apa yang Anda miliki atau kemampuan Anda untuk memberi. Sekali lagi, karunia memberi didasarkan pada apa yang Anda miliki atau kemampuan Anda untuk memberi. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 bagian B. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi pemberian itu harus didasarkan pada apa yang ada pada kita, bukan pada apa yang tidak ada pada kita. Jadi harus betul-betul berdasarkan kemampuan kita di dalam memberi. Prinsip karunia memberi yang ke-16. Karunia memberi adalah cara untuk mendukung bagian yang lain dari gereja yang kekurangan kebutuhan materi. Karunia memberi adalah cara untuk mendukung bagian yang lain dari gereja yang kekurangan kebutuhan materi. Kita bisa baca 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, saudara perhatikan di sini dengan sangat baik dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 bahwa kita harus saling mendukung kekurangan satu sama lain. Kelebihan kita mencukupkan kekurangan orang-orang lain. Kelebihan orang-orang lain mencukupkan kekurangan kita, sehingga terjadi suatu keseimbangan. Itu maksud dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan mengulangi lagi prinsip karunia memberi bagian yang ketiga itu. Yang prinsip karunia memberi yang ke-12. Karunia memberi merupakan kegiatan normal dan kegiatan yang diinginkan bagi setiap orang percaya. Prinsip karunia memberi yang ke-13, ikuti dan sempurnakan pemberian yang Anda mulai, tetapi tergantung pada apa yang Anda mampu lakukan. Prinsip karunia memberi yang ke-14, harus ada kemauan atau kesiapan untuk bisa memberi. Prinsip karunia memberi yang ke-15, karunia memberi didasarkan pada apa yang Anda miliki atau kemampuan Anda untuk memberi. Prinsip karunia memberi yang ke-16, karunia memberi adalah cara untuk mendukung bagian yang lain dari gereja yang kekurangan kebutuhan materi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas
untuk prinsip karunia memberi bagian yang ketiga ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas prinsip karunia memberi bagian yang ketiga ini, supaya kami di dalam hati sungguh-sungguh Tuhan ada kerinduan untuk bisa memberi bagi mereka yang kekurangan, yang ada dalam penderitaan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.